Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke pasar bersama dengan kerabat. Hai, apa kabar anak-anakku yang hebat? Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kita selalu diberikan sehat dan semoga kita selalu diberikan semangat meskipun belajar dari rumah. Nah anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing sehingga belajar kita selalu diberikan kelancaran. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah anak-anak, untuk mengawali perjumpaan kita, silakan nanti bisa mengisi presensi yang akan Bapak bagikan di Google Form ya. Terima kasih. Nah anak-anakku yang sangat saya banggakan, pada kesempatan pembelajaran kita kali ini Bapak akan menyampaikan dua cakupan materi, yaitu materi IPA dan materi Bahasa Indonesia dengan tujuan pembelajaran sebagai berikut ini. Yang pertama, untuk materi IPA, setelah mengamati tayangan video, siswa mampu mengidentifikasi perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Yang kedua, setelah mengamati video, siswa mampu menyebutkan jenis-jenis penyerbukan pada tumbuhan yang ada di sekitar kita. Kemudian tujuan pembelajaran untuk bahasa Indonesia, yang pertama, setelah membaca teks dalam video, siswa mampu menemukan ide pokok paragraf. Yang kedua, setelah mengamati video, siswa mampu mengembangkan ide pokok menjadi paragraf dengan bahasanya atau kalimatnya sendiri. Kalian pasti masih ingat kan dengan materi IPA tentang makhluk hidup? Ya, manusia, hewan, dan tumbuhan itu digolongkan menjadi makhluk hidup ya. Nah, apa saja ciri-ciri makhluk hidup? Ada yang masih ingat? Benar, yang pertama adalah bernafas. Yang kedua, bergerak. Yang ketiga, ada yang tahu? Membutuhkan makanan. Yang keempat, tumbuh. Yang kelima, berkembang biak. Dan yang terakhir yaitu peka terhadap rangsangan. Berkembang biak merupakan salah satu ciri dari makhluk hidup termasuk tumbuhan. Nah, sebelumnya anak-anak, pernahkah kalian melihat bunga-bunga yang indah berwarna-warni di sekitar kita? Pasti pernah kan? Banyak sekali jenis-jenis bunga yang ada di sekitar kita. Bunga merupakan alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Sebelum lebih jauh mengetahui tentang perkembangbiakan, nah, kita lihat peta konsep yang ada di samping ini dulu. Perkembangbiakan pada tumbuhan. Perkembangbiakan pada tumbuhan dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah generatif. Yang kedua adalah vegetatif. Vegetatif itu dibedakan lagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Namun yang akan kita bahas pada video kita kali ini yaitu perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Apa itu perkembangbiakan? Mungkin anak-anak ada yang masih ingat atau ada yang tahu? Ya, perkembangbiakan pada tumbuhan merupakan sebuah proses terbentuknya suatu tumbuhan baru yang sama jenisnya dengan tumbuhan induknya atau tumbuhan yang menghasilkannya. Pada tumbuhan, perkembangbiakan generatif itu terjadi pada tumbuhan yang memiliki bunga. Nah, karena di dalam bunga terdapat benang sari dan kepala putik. Nah, proses bertemunya benang sari di kepala putik ini disebut proses penyerbukan. Kemudian disusul dengan proses pembuahan, yaitu perkembangbiakan bakal buah menjadi buah dan juga biji. Nah, sekarang kita masuk ke bagian-bagian bunga. Karena bunga merupakan alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Secara umum, bunga memiliki tiga bagian utama. Yang pertama adalah benang sari yang merupakan alat kelamin jantan. Kemudian yang kedua adalah kepala putik sebagai alat kelamin betina. Dan yang ketiga adalah mahkota bunga yang berwarna-warni sehingga menarik serangga ataupun kupu-kupu yang membantu proses penyerbukan pada tumbuhan. Penyerbukan merupakan proses bertemunya benang sari di kepala putik. Pada tumbuhan terjadi 4 jenis penyerbukan. Yang pertama, penyerbukan sendiri.
Yang kedua, penyerbukan tetangga. Yang ketiga, penyerbukan silang. Yang keempat, penyerbukan bastar. Nah, anak-anak sudah jelas ya dengan penjelasan materi tadi tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan, maka kita bisa menarik kesimpulan sebagai berikut. Nanti lembar tugas bisa dikerjakan di LKPD yang sudah Bapak siapkan ya. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk di materi pelajaran yang kedua, yaitu Bahasa Indonesia tentang ide pokok paragraf. Kalian pasti pernah membaca koran, ataupun novel, ataupun buku cerita kan? Nah, di dalam bacaan-bacaan tadi pasti ada paragraf, dan di dalam paragraf pasti terdiri dari beberapa kalimat. Nah, dalam membaca sebuah bacaan pasti kalian menemukan paragraf. Di dalam paragraf pasti terdapat kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalimat utama memuat gagasan pokok, dan gagasan pokok sendiri adalah pernyataan yang menjadi inti dari suatu pembahasan. Nah, bagaimana cara menentukan ide pokok dalam sebuah paragraf? Cara menentukan ide pokok dalam sebuah paragraf bisa kita lakukan dengan dua cara. Yang pertama, untuk paragraf yang memiliki kalimat utama. Maka kita baca jika kalimat utamanya ada di awal paragraf maka disebut paragraf deduktif, dan jika kalimat utamanya ada di akhir paragraf maka disebut paragraf induktif. Kemudian cara yang kedua, jika paragraf tersebut tidak memiliki kalimat utama maka kita tinggal simpulkan saja apa isi dari paragraf tersebut. Begitu ya anak-anak. Nah, setelah kita sudah bisa menentukan ide pokok dalam sebuah paragraf, maka selanjutnya bagaimana kita bisa mengembangkan ide pokok tersebut? Ada 4 cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama, susun kalimat utama dari gagasan pokok. Yang kedua, tulis beberapa kalimat yang menjelaskan dari kalimat utama tadi. Yang ketiga, baca kembali kalimat yang sudah kita susun tadi. Dan yang terakhir, yaitu perbaiki jika ada kesalahan, mungkin keterpaduan antara kalimat satu dengan kalimat yang lain dalam paragraf tersebut ya. Nah anak-anak, pelajaran bahasa Indonesia tentang ide pokok sudah kita sampaikan. Sekarang kesimpulannya adalah sebagai berikut. Nanti lembar tugas bisa dikerjakan melalui LKPD dan juga Google Form yang sudah Bapak siapkan ya. Nah anak-anak, mari selalu patuhi protokol kesehatan. Selalu pakai masker, jaga jarak, selalu cuci tangan. Di dalam agama Islam ada 3 amalan yang tidak akan terputus nanti sampai hari akhir. Yang pertama yaitu amal jariah. Yang kedua yaitu ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga yaitu doa anak soleh dan solehah. Mari sebelum berpisah kita berdoa agar ilmu kita bermanfaat, agar barokah dunia dan akhirat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Liburan ke Bali membeli buah duku. Sampai jumpa lagi anak-anak hebatku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.